Indonesia lagi-lagi bikin heboh dunia pertahanan. Pengen beli pesawat tempur F-15X dari Amerika Serikat. Bukan cuma beli loh, tapi sempat dijanji juga bakal bisa bikin pesawat itu langsung di tanah air kalau beneran serius beli. Waduh, Boeing ini kayak gebetan yang bilang kalau kamu serius, aku juga serius. Cerita bermula di tahun 2023 saat Indonesia naksir berat sama F-15X Eagle II dan langsung ngeluarin pesanan tentatif sebanyak 24 unit. Nilai transaksinya 8 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau buat beli bakso, kayaknya cukup buat traktir satu galaksi. Tapi kayak jodoh yang harus disetujui orang tua, kesepakatan ini belum sah. Salah satunya gara-gara isi dompet negara lagi dirapiin sama Presiden Prabowo Subianto yang lagi rajin banget program hemat-hemat. Padahal sebelumnya Indonesia udah semangat belanja juga ke Prancis. 42 unit Rafale, nilainya 8,1 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau Indonesia orang mungkin udah masuk kategori Sultan Defense. Nah, Boeing tambah genit. Mereka nawarin kalau beli F-15AX nanti 85% produksinya di Indonesia deh, kata Presiden Boeing Asia Tenggara Penny Burt dalam konferensi pers yang kayak acara lamaran. Artinya, Indonesia nggak cuma beli pesawat, tapi dapat bonus, transfer teknologi, kerjaan buat industri lokal, sampai kesempatan upgrade kemampuan bengkel pesawat nasional. Dirgantara Indonesia udah siap-siap buka meja-meja buat perakitan. Tapi ya, kayak orang pacaran beda negara, ada drama tarif impor segala. Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump tiba-tiba ngasih tarif 32% buat barang-barang dari Indonesia. Mulai dari tekstil, karet, mesin, sampai sandal jepit pun kena getahnya. Untungnya Indonesia nggak mau diem aja. Langsung ngirim pasukan negosiator dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto buat lobi sana-sini di Washington DC. Mereka ketemu Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan Kepala USTR Jamieson Greer kayak adegan Mission Impossible. Tapi bawa map tebal penuh data ekspor-impor. Sementara itu, Boeing tetap berharap mereka mau memproduksi 85% F-15EX di Indonesia sebagai jawaban atas syarat wajib Indonesia, yaitu pengadaan lokal alias IDIC, Indigenous Defense Capability and Offset. Tawaran Boeing ini bukan sekadar modus bisnis biasa. Ini bagian dari tren global baru, di mana negara pembeli bukan cuma mau pesawatnya doang, tapi juga mau teknologi dan pabrikannya sekalian. Kalau jadi, F-13X ini bakal punya nama baru, F-13EDN. Gagah banget kan? Beda tipis sama nama grup K-pop, tapi isinya jet tempur. Latar belakangnya jelas, armada Indonesia udah mulai uzur. Kita masih pakai Su-27 dan Su-30 dari Rusia, Hawk 209 dari Inggris, dan F-5 Tiger dari Amerika Serikat, yang jujur aja udah pantas masuk museum atau dijadiin background foto pre-wedding. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang harus dijaga, Indonesia butuh pesawat baru yang nggak cuma keren, tapi juga kuat, cepat, dan bisa bertahan di udara kayak mantan yang susah move on. Makanya di bulan Agustus 2023, Indonesia dan Boeing tanda tangan MOU buat pembelian 24 unit F-15X nilainya melonjak jadi 13,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini kayak upgrade dari beli motor bebek jadi langsung beli pesawat tempur. Namun perjalanan menuju deal final masih penuh jebakan Batman, soal anggaran, soal tarif, soal siapa yang ngoprek pesawatnya nanti. Dan kalau gagal, bukan cuma Boeing yang pusing, tapi juga Indonesia yang bakal balik lagi ke pilihan-pilihan lama. Kalau beneran deal dan F-15 IDN mengudara dari langit Nusantara, efek dominonya bakal seru banget. Pertama, dunia bakal mulai ngelirik Indonesia dengan pandangan baru. Dari yang biasanya cuma dianggap pembeli pesawat bekas atau langganan spare part, sekarang naik level jadi pabrikan pesawat tempur Asia Tenggara. Mungkin negara tetangga kayak Malaysia atau Filipina bakal mulai ngasih kode, bro, boleh nebeng servis pesawat di bengkel lu nggak? Kedua, buat pilot TNI AU, ini kayak dapat upgrade karakter di game. Dari naik kendaraan biasa ke kendaraan sultan. Bayangin, dari kokpit F-5 Tiger yang tombolnya kayak remote TV jadul, pindah ke F-15 EDN yang panelnya touchscreen dan HUD canggih. Rasanya kayak dari naik becak langsung nyetir Tesla. Ketiga, untuk industri lokal, ini bukan cuma soal pasang-pasang baut. Kalau 85% produksi beneran di Indonesia, itu artinya bakal ada ribuan lapangan kerja baru. Mulai dari insinyur, teknisi, operator, sampai penjual kopi di hanggar, semua kecipratan rezeki. Tapi tentu saja, perjalanan menuju F-15 EDN ini tetap penuh tantangan.
Selain drama tarif dan restu dari pemerintah AS, ada juga tantangan di dalam negeri. Karena jujur aja, dengan harga lebih dari 13,9 miliar dolar Amerika, ini bukan kayak beli bakso di abang keliling. Ini kayak mau beli planet sekalian. Belum lagi, program ini butuh konsistensi politik. Artinya siapapun pemimpin Indonesia ke depan harus mau nerusin komitmen ini. Bukan malah ganti haluan tiba-tiba kayak orang keingetan mantan pas udah mau nikah. Dan jangan lupa, ada juga ancaman klasik. Birokrasi lambat, tender ribet, negosiasi molor. Indonesia harus main cepat, supaya jangan sampai tawaran Boeing ini berubah pikiran kayak gebetan yang kelamaan di HP-in. Kalau semuanya lancar, bukan cuma F-15IDN yang bakal mengudara, tapi juga citra Indonesia di dunia pertahanan. Sebagai negara yang bukan cuma bisa belanja, tapi juga bisa produksi, bisa inovasi, bahkan bisa ekspor teknologi. Dunia pertahanan global makin berat dan Indonesia kelihatannya nggak mau cuma jadi penonton di tribun VIP. Indonesia pengen turun ke lapangan, main sekalian sambil bilang kalau soal langit kita punya jagoannya sendiri bro. Tapi ya gitu, di balik peluang emas ini, ada PR besar yang nggak boleh dilupain, transfer teknologi. Indonesia jangan cuma puas dapat pesawatnya doang, kayak orang beli iPhone tapi cuma dipakai buat selfie di kaca. Kalau mau serius, kita harus belajar beneran dari desain, produksi, maintenance, sampai upgrade sistemnya nanti. Biar next time, kalau mau bikin pesawat tempur sendiri, kita udah nggak perlu lagi nunggu negara lain kayak nunggu cashback Tokopedia. Karena kalau cuma jago beli tanpa ngerti isi dalamnya, bisa-bisa Indonesia jadi korban upgrade berbayar terus. Contohnya beli mesin sekian miliar, mau update software doang kudu bayar lagi kayak cicilan mobil. Makanya, komitmen Boeing buat melibatkan PT Dirgantara Indonesia dan industri lokal itu wajib dikawal ketat. Jangan sampai cuma janji manis kayak caption Instagram selebgram. Selain itu, rencana pembelian F-15EX ini juga punya nilai geopolitik. Kalau Indonesia sukses jadi hub produksi FX di Asia Tenggara, otomatis posisi kita di mata dunia, terutama di Indo-Pasifik, bakal makin disegani. Negara tetangga bisa aja mulai kirim order atau minimal kirim surat cinta kayak Minef boleh numpang minta spare part Kak. Tapi ingat, semua ini harus dijalankan tanpa drama. Jangan sampai niatnya upgrade pertahanan malah isinya proyek mangkrak, korupsi, atau rapat-rapat yang isinya cuma makan snack. Karena musuh nyata kita bukan cuma pesawat asing yang nyelonong masuk wilayah udara, tapi juga mental malas dan budaya nanti aja yang udah akut. Jadi cerita F-15IDN ini bukan cuma soal beli jet tempur mahal dan gagah. Ini soal mimpi besar Indonesia. Bukan sekadar kuat di darat dan laut, tapi juga berdaulat di langit. Bukan sekadar bangga beli, tapi bangga bikin. Kalau semua jalan mulus, suatu hari nanti mungkin anak-anak kita bakal bangga bilang, itu F-15IDN buatan Indonesia tuh bro. Dan kalaupun nanti ada invasi atau ancaman, kita nggak cuma bisa berdoa sambil update status, tapi bisa bilang, langit Nusantara aman kapten. Kita yang jaga.